Oke, halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau cek dulu apakah suara aku udah terdengar dengan jelas atau belum ya. Sudah, Mbak. Oke, udah ya. Oke, jadi karena udah jam 10, kita mulai aja. Oh ya, aku jadiin Evadia sama Zahra Manisa sebagai co-host ya. Aku mau minta tolong bantuannya untuk nanti admit teman-teman yang baru masuk. Karena aku dapat isunya itu settingannya emang harus di ACC dulu. Jadi minta bantuannya ya. Ya, Oke, jadi oke, aman ya. Jadi kita akan belajar tentang untuk mempersiapkan ujian. Kali ini kita bakal bahas sifat-sifat larutan dan juga kesetimbangan. Nah, nanti kalau misalkan sewaktu tutor berjalan, teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi gitu, boleh tulis di kolom chat ya, bisa private atau eh, yang ke semua, to everyone juga boleh. Atau mau on mic juga boleh banget. Jadi pokoknya langsung dipotong aja waktu aku ngomong. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oh ya, teman-teman nanti bakal ada kuis setelah tutorial ini dan deadline-nya 1 hari. Jadi nanti jangan lupa, nanti aku reminder juga di malam hari. Sama untuk presensi nanti ada di akhir ya. Jadi aku berharap banget teman-teman nggak melewatkan kelas kali ini. Oke, aku izin off kamera biar um, nggak ada gangguan ya video aku. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, jadi kita bahas larutan dan juga keseimbangan. Kita bahas soal-soal dari tahun lalu. Oke, untuk yang pertama dulu, di sini kita akan membahas tentang sifat koligatif, terutama untuk yang pertama itu konsentrasinya dulu, kemudian kita akan masuk ke sifat koligatif. Di sini ada soal diminta menentukan konsentrasi dalam satuan molaritas, molaritas, fraksi dan juga ppm ya dari larutan NaCl yang memiliki 5,85% dengan densitas sekian. Oke. Nah, ini teman-teman bisa tulis dulu seperti biasa ya kalau ujian diketahui, ditanya, dijawab. Nah, di sini udah ada diketahui, ditanya, dijawabnya. Jadi kita punya larutan NaCl 5,85%, kemudian densitasnya 1,0585 gram per mili. Kemudian kita juga punya mRNA dan juga Cl ya di sini. Nah, ketika kita bermain dengan persentase apa ya, misalkan garam ya di sini dalam suatu larutan itu kita misalkan aja, kita bisa misalkan volume dari larutan itu. Ini bebas. Jadi ini bebas, teman-teman bisa misalkan berapa aja. Ah, benar ya. Atau bentar. Nah, oke. Film ya. Nah, jadi bebas misalkan kita di sini misalnya 1000 mili. Karena kenapa 1000 mili? 1000 mili ini kan sama dengan kayak 1 liter. Jadi nanti bakalan lebih enak karena kalau kita punya molaritas di sini itu kan per liter ya, mol per liter. Jadi bebas sebenarnya, cuman aku menyarankan untuk 1000 mili aja biar perhitungannya itu mudah. Nah, ketika kita udah punya nih, kita punya larutan 1000 mili. Kemudian kita tentukan masanya. Masanya kita dapat dari densitasnya. Kita tahu bahwa densitas itu adalah massa per volume. Ya, berarti masanya kita dapatkan dengan densitas dikali volume. Densitasnya tadi 1,0585, berarti di sini dikali dengan volume kita. Volume kita ada 1000 mili. Sehingga kita dapatkan 1058,5 gram. Nah, ini adalah massa dari larutan. Jadi 1058,5 ini adalah massa larutan. Nah, terus kita cari dulu nih massa
Jadi kan larutan itu terdiri dari zat terlarut. Zat terlarutnya di sini adalah NaCl, ya, dan juga pelarut. Pelarutnya biasanya kalau garam ya dilarutkan dalam air gitu ya, misalkan. Oke, kita tahu bahwa NaCl di dalam larutan itu ada 5,85% dari berat larutan. Jadi ini persentasenya itu dari berat larutannya. Berarti kita bisa tentukan NaCl kita ada berapa gram nih. Berarti persentasenya ini adalah persen NaCl-nya dikali dengan massa larutan. Nah, kita dapatkan 61,9 gram. Oke, kemudian kalau kita udah tahu massa zat terlarut, maka massa pelarutnya adalah massa larutan, M larutan dikurangi dengan massa zat terlarut. Jadi pelarutnya adalah 996,6 gram. Oke, berarti sekarang kita udah dapat nih untuk menghitung molaritas fraksi, dan juga ppm itu kita butuh massa dari pelarut dan juga zat pelarut. Karena kita udah dapat, berarti kita langsung hitung aja molaritasnya berapa. Kita ke yang pertama dulu ya. Pertama kita hitung molaritas. Molaritas itu adalah mol dibagi mol zat terlarut dibagi dengan volume pelarut. Atau lebih ke volume larutan tadi ya yang kita misalkan. Kenapa volume pelarutnya itu sama kayak volume yang kita misalkan? Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya air gitu ya, teman-teman punya air, kemudian teman-teman tambahkan garam. Tambahkan garam dalam bentuk padatan. Ketika garam itu ditambahkan, maka perubahan volumenya itu nggak terjadi secara signifikan kan. Jadi ya paling nambah sedikit gitu. Jadi bisa kita anggap bahwa volume dari pelarutnya itu atau volume larutannya itu sama dengan volume dari pelarut gitu. Nanti bisa dicoba deh kalau nggak percaya kalau misalkan teman-teman lagi bikin teh gitu ya, nambahin gula. Nah, nanti coba dicek. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung mol itu adalah massa dibagi dengan mr dikali 1/volume. Nah, ini aku pisah aja ya. Jadi sama-sama volumenya masih di bawah. Terus massanya kita punya NaCl nih di sini. 61,9 gram dibagi mr-nya si NaCl. mr-nya itu berarti ini 23 ditambah 35,5 berarti 58,5 gram per mol. Nah, dikali 1/volumenya karena volumenya udah dalam 1 liter tadi ya, 1000 mili kan sama aja kayak 1 liter, berarti ya udah kita tulis aja dia 1 liter. Oke, di sini kita bisa hitung nanti teman-teman dapat 1,085 ya, 0 ya benar, 058 mol per liter. Dokter apa enggak? Kalau berarti kan nggak bisa kan? Buat rasa siapa? Untuk volume, sorry, untuk apa namanya konsentrasi dalam volume. Jadi kalau molaritas kan per volume ya. Nah, nanti yang B ini kita ke molaritas itu dalam massa, dalam kilogram pelarutnya. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Aman lah ya, ini masih gampang. 2 molaritas. Molaritas berarti mol zat terlarutnya dibagi dengan massa pelarut. Tapi harus kilogram ya. Nah, massa zat terlarutnya itu adalah ini ya 61 dibagi dengan tadi NR-nya si NaCl kan. Nah, itu dapat molnya adalah 1,085
0,058. Ini sama kayak ini ya. Dalam 1 liter ada 1,058 mol. Berarti kita tahu mol saturan fluidnya adalah 1,058 mol. Dibagi dengan massa pelarutnya. Nah, massa pelarut di sini masih dalam gram. Teman-teman bisa konversi ya, 996,6 gram dikali biar per kilogram, maka di sini tuh 1 kilogram ada 1000 gram. Hmm. Nah, gramnya nanti bisa dicoret. Kalau gramnya dicoret, sisa mol per kilogram. Berarti ini adalah 1,0621 mol per kilogram. Nah, di sini kita udah dapat molaritas dan molalitas. Oke, lanjut ya. Kita masih punya fraksi dan ppm. Kita lanjutkan di next slide aja. Oke, di sini fraksi. Fraksi mol, tadi apa ya? 3 ya, berarti. 3 fraksi mol atau simbolnya adalah X, begitu. Maka kita punya mol NaCl dibagi dengan mol totalnya. Mol NaCl berapa tadi? 1,058. 1,058 mol. Nah, di sini pelarutnya adalah air ya biasanya. Nah, kita pakai pelarutnya air aja. Berarti kita belum punya mol H2O. Kita hitung dulu. Mol H2O adalah masanya berarti 996,6 gram dibagi dengan mR. H2O berarti 18 ya, gram per mol. Nah, ini teman-teman dapat 55,37 mol. Berarti ini tinggal kita masukkan di sini 1,058 ditambah 55,37 mol. Oh ya, untuk hitungannya nanti teman-teman bisa cross check ya, benar atau enggaknya. Tapi ya, aku yakin caranya udah benar gini gitu ya. Nah, ini fraksinya adalah 0,0187. Jadi tinggal mol NaCl-nya berapa, terus mol total itu adalah mol NaCl ditambah mol dengan mol H2O di sini. Jadi mol larutan gitu ya. Oke, fraksi mol sudah, sekarang ke ppm. ppm itu apa namanya? Satuannya adalah miligram. Jadi miligram dari NaCl-nya per liter ya, per volume totalnya gitu. Nah, berarti ini adalah masanya, miligram kan massa. Jadi massa NaCl per volume. Massanya berapa tadi? 61,9 gram. Kemudian volumenya tadi kita pakai ini ya, 1 liter. Nah, karena ini kan satuannya dalam liter ya teman-teman, kita pakai yang 1 liter aja. Nggak usah pakai yang 1000 mili. Jadi langsung kita tulis 1 liter. Nah, ini kan masanya masih gram. Nah, kita konversi dulu ke miligram. Berarti biar gramnya hilang, itu di sini kita tulis 1 gram. Nah, 1 gram itu setara dengan berapa miligram? Setara dengan 1000 ya, 1000 miligram. Oke, ini berarti 619, nolnya sisa 2 ya. ppm. Oke. Oke, kita udah dapat ya konsentrasi dalam molaritas, molalitas, fraksi, dan juga ppm. Oke, kita next ya. Nanti kalau misalkan ada yang baru join, yang ketinggalan nanti bisa cek aja record atau nanti PPT-nya akan aku share setelah tutorial selesai. Oke, kita next dulu. Oke, tadi yang B itu adalah tentang sifat koligatif ya teman-teman. Nah, di sini kita punya tekanan uap 2 metil heksana
pada 15 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk menentukan tekanan campuran dari 2 metil heksana dan naftalena. Jadi di dalam satu larutan ini kita punya 2 metil heksana dan juga naftalena gitu. Tapi perlu diingat bahwa di sini naftalena itu non volatil ya. Naftalena itu non volatil. Berarti kalau dia non volatil kan tidak mudah menguap ya, teman-teman. Berarti dia nanti tekanan jadi P uap dari si naftalena itu diabaikan. Karena sulit menguap aja gitu. Oke, berarti kita tahu P campuran. P campuran rumusnya adalah fraksinya, fraksi ZA misalkan dikali P0A ditambah fraksi YP kali apa namanya P0B. Nah, di sini A-nya itu adalah metil heksana, B-nya adalah naftalena. Tapi karena naftalenanya nggak bisa menguap, bukan nggak bisa sih, lebih kesulit menguap gitu ya. Maka tinggal XA P0A aja. Jadi XB P0B-nya itu sama dengan 0. Oke, berarti di sini PR-nya adalah menghitung fraksi 2 metil heksana atau XA di sini. Berarti untuk menentukan fraksi, aku ganti warna deh, XA gitu ya, itu adalah mol dari ZA per mol ZA ditambah mol ZB. Nah, ini kita perlu ini ya, menghitung mol A dulu. Mol A berarti masanya 78 ya. 78 gram dibagi 100,2 gram per mol. Ini dapat 0,778 mol. Kemudian mol B 15 gram naftalena. 15 gram dibagi MR-nya 128,17 gram per mol. Ini adalah 0,117 mol. Ini kita masukkan ke XA-nya berarti 0,778 mol dibagi dengan 0,0778 ditambah 0,117 mol. Nah, ini dapatnya adalah 0,869. Sorry. 0,869. Ini adalah fraksi A. Setelah kita dapat, maka kita bisa masukkan ke rumus tekanan campurannya. Berarti XA-nya adalah 0,869 dikali dengan apa tekanannya sih ini ya, yang si metil heksana. Ini kita tahu di 37,986 torr pada 15 derajat Celcius. Tinggal kita kalikan aja 37,986 torr. Berarti kita dapat tekanannya dalam satuan torr 3301. Oke, selesai ya. Diminta untuk tekanan campuran. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini kita speedrun karena soalnya ada banyak, guys. Oke, soal nomor 3 KTS 2022. Ini kita diminta untuk mengurutkan kelarutan 3 molekul di dalam air. Nah, kalau kita belajar tentang kelarutan, itu ini ya, kaidah yang biasanya muncul terus di praktikum. Aku nggak tahu kalau semester 2 udah dapat belum. Tapi di praktikum tuh teman-teman banyak membahas tentang like dissolve like ya. Jadi senyawa yang polar itu akan larut dengan yang polar juga, yang non polar itu akan melarutkan yang non polar. Gitu. Jadi mereka
harus punya karakteristik yang sama dulu, baru mereka akan saling bercampur gitu. Oke, di sini kita punya asam cuka, kita punya etanol, kita punya asam butirat. Apa sih yang membedakan ketiga ini? Yang membedakan adalah gugus fungsinya ya teman-teman. Di sini gugus fungsi asam karboksilat. Kemudian etanol kita punya gugus fungsi alkohol. Di butirat kita punya asam karboksilat. Nah, ini sama-sama asam karboksilat. Yang beda apa lagi? Yang beda adalah jumlah karbonnya. Di sini karbonnya ada dua, di sini ada empat ya. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat kelarutan. Karena kita tahu bahwa semakin panjang alkil, aku tulis di sini dah, semakin panjang alkil atau rantainya gitu ya, karbon-karbonnya, maka dia akan bersifat semakin semakin bersifat kebalik lagi udahlah nanti dibalik ya, semakin bersifat nonpolar gitu maksudnya. Oke, nah di sini ini udah ada urutannya dari etanol dulu, asam asetat atau kemudian asam butirat. Sebenarnya kalau teman-teman lah ya, di etanol tuh kita punya gugus OH kayak gini, di asam karboksilat kita juga punya OH. Nah, di air itu juga ada H, O, dan H. Mereka ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen itu handphone ya, handphone. Jadi H dengan atom F, O, dan N. Jadi ini ingat, ikatan hidrogen itu handphone. Ini etanol bisa ikatan hidrogen dengan air, karboksilatnya juga bisa ikatan hidrogen dengan air. Berarti mereka sama rata ya, karena interaksi antar molekulernya kan sama. Nah, yang bisa kita bedakan adalah dari keberadaan apa ya, alkilnya. Tadi kan karbonnya beda ya. Nah, ini etanol itu lebih polar karena di situ adalah gugus hidroksinnya itu afinitasnya lebih baik dibandingkan di asam karboksilat, sehingga pelarutannya itu yang paling tinggi di air. Nah, kalau asam cuka itu sebenarnya dia juga punya COOH yang dapat membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi nih, nah, dia kan polar, udah pasti polar lah ya. Terus dia bisa ikatan hidrogen juga dengan air. Namun, karena apa, ada CH3, pokoknya ada karbon hidrogen itu, karbon hidrogen itu akan mengurangi ini kelarutannya. Jadi dia adalah gugus yang hidrofobik dan apa ya, gugus yang hidrofobik yang CH3 itu lebih berpengaruh ketika dia di asam karboksilat. Sehingga meskipun dia kelarutannya itu juga baik di dalam air, tapi masih lebih kalah gitu daripada etanol. Gitu. Asam cuka ini asam asetat ya. Terus dibandingkan asam asetat sama asam butirat tadi, asam butirat punya C yang lebih banyak. C yang lebih banyak berarti semakin bersifat non-polar. Padahal air itu kan polar ya teman-teman. Nah, ketika C-nya lebih banyak itu semakin non-polar gitu. Makanya kelarutannya akan paling rendah. Jadi dia yang paling sukar larut di dalam air kalau dibandingkan dengan etanol dan asam asetat. Oke, gitu aja untuk soal yang ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari juga nih rumus yang lain, misalkan kayak keton, siapa tahu nanti diganti gitu, atau aldehid yang teman-teman udah pelajari juga di kimia organik 1 dan 2. Oke, next ya. Oke, ini untuk soal yang selanjutnya, ini soalnya ya teman-teman. Berdasarkan sifat kelarutan gas dalam air, jelaskan mengapa ikan-ikan tertentu itu tidak dapat bertahan pada suhu air di atas 25 derajat Celcius. Jadi,
ada beberapa air kalau beberapa ikan kalau airnya itu suhunya tinggi dia akan mati gitu. Nah, ini berhubungan dengan konsep kimia juga. Jadi kalau misalkan kita punya ini deh, aku kasih ilustrasi dulu lah Terus, ya. Kita mau manasin air, mau mendidihkan air. Airnya kan pasti dalam bentuk liquid dulu ya, teman-teman. Ini liquid. Terus kalau kita beri panas gitu, maka dia akan apa? Dia akan menguap menjadi H2O gas. Ada yang masih air, ada yang masih liquid, ada yang sebagian udah menguap. Jadi kayak sebelum mendidih, teman-teman pasti lihat ada uap-uapnya gitu ya. Nah, di sini berarti apa? Ketika dia itu mempunyai titik didih yang rendah, misalkan air ya di sini, ketika kita berikan panas, itu kan berarti suhunya itu naik ya teman-teman. Maka ketika suhunya naik, senyawanya tuh akan menguap gitu. Nah, itulah sebabnya kalau kita punya gas, kemudian temperaturnya kita naikkan, tentu saja kelarutan gasnya itu akan turun. Karena ketika temperaturnya tinggi, gas itu lebih suka dalam bentuk bebasnya, jadi dalam bentuk gas. Jadi kalau H2O liquid itu kenapa dia bisa liquid? Karena dia interaksinya gini ya, kan air juga punya ikatan hidrogen tadi ya teman-teman. Nah, ketika kita mau menguapkan dia, kita kasih panas, itu sebenarnya kita akan memutus ikatan hidrogen di sini, gitu. Jadi ketika kita berikan panas atau kita naikkan temperaturnya, maka interaksi mereka itu akan semakin lemah, sehingga mereka akan semakin berjauhan. Nah, itu konsepnya. Nah, itu juga terjadi di dalam oksigen. Ini berhubungan dengan dissolved oksigen ya, atau DO. Itu adalah parameter lingkungan. Ikan di dalam air, air di dalam ikan lagi. Kebalik ya. Ikan yang berenang di air kan dia juga butuh untuk bernafas ya biar tetap hidup gitu. Nah, tapi kalau misalkan temperaturnya tinggi, berarti oksigennya nggak mau larut gitu. Kalau T-nya tinggi, oksigen nggak mau larut. Akibatnya apa? Ikan-ikan nggak bakal dapat oksigen. Sehingga kebanyakan ikan-ikan itu akan mati ketika suhu lingkungannya itu terlalu tinggi. Nah, ini untuk jenis ikan tertentu ya. Bisa aja nanti setiap ikan tuh punya batas yang beda-beda temperaturnya gitu. Jadi intinya untuk menjawab soal ini kuncinya adalah di yang ini ya. Teman-teman harus highlight nanti misalkan ini soal keluar lagi, highlight di sini. Kalau temperaturnya naik, kelarutan gasnya turun. Tapi beda dengan kalau kelarutan yang bukan gas ya. Maksudnya misalkan kita menggabungkan dua liquid gitu, dua cairan, ini cairan A dan cairan B. Nah, ini bisa aja ketika kita naikkan suhunya, mereka semakin larut. Sama kayak kalau kita mau bikin teh manis di di air yang dingin sama air yang panas kan larutnya gampang di air yang panas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk gas itu berkebalikan. Oke. Nah, itu untuk pembahasan soal ikan-ikan. Ada berapa soal sih? Banyak banget ya. Oke, lanjut ya. Kita ngerap ini. Jelaskan mengapa titik didih air mengalami peningkatan ketika ditambahkan dengan gula pasir. Terus soal yang pertama, yang PCD nanti aja bacanya, biar nggak bingung. Ini aku udah taruh juga soalnya di sini. eh ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan mudah ya. Ketika kita punya air nih di sini. Terus kita nambahin si gula pasir ya. Nah, si gula pasir ini dia akan menghambat air untuk menguap ketika kita panasin. Kan kalau titik didih berarti kita manasin airnya ya. Nah, ini kan airnya harusnya menguap ke atas kan, tapi terhalang
terhalang oleh molekul molekul gula, makromolekul, makromolekul gula gitu. Jadi dia lebih susah lah untuk keluar si airnya itu. Nah, karena dia lebih susah keluar, akibatnya apa? Tekanannya, tekanan di dalam itunya, tekanan apa? Ya, tekanan sistemnya gitulah ya. Tekanan uap itu akan rendah. Sedangkan definisi titik didih sendiri itu apa sih? Titik didih itu ini. Jadi titik didih air tuh nggak mesti 100 derajat Celcius, teman-teman. Ketika teman-teman misalkan mendidihkan air di Jogja, dibandingkan teman-teman mendidihkan air di puncak gunung, itu nanti titik didihnya akan berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya titik didih itu kita menyamakan tekanan dari sistem kita, dari larutan kita, dengan tekanan atmosfer eksternal ya, atau atmosfer kayak gitu. Jadi kalau misalkan tekanan uap kita rendah tadi ya, kita kan kalau tadi kehalang nih, kehalang mau nguap nggak bisa karena dihalangi gula-gula. Terus tekanan uapnya rendah, akibatnya apa? Semakin sulit untuk menyamakan, semakin sulit mencapai tekanan atmosfer gitu. Makanya dia akan membutuhkan ini suhu yang lebih tinggi atau butuh panas lagi. Butuh panas untuk menaikkan suhu gitu. Makanya nanti titik didihnya akan sulit dicapai gitu lah. Jadi ini terjadi peningkatan. Coba kita lihat ini apa. Ketika suatu zat dilarutkan, tekanan uapnya lebih rendah. Akibatnya titik didih akan naik hingga suhu di mana tekanan uap cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya pendidikan lagi. Nah, ya itulah. Sehingga nanti pokoknya kalau udah terjadi fenomena ini, maka kita bisa hitung bahwa per apa perubahan titik didihnya itu pakai yang rumus-rumus sifat kualitatif itulah ya. KB kali M kali I. Di sini I-nya sama dengan satu karena apa? Gula itu molekul bukan ion gitu. Oke, that's it ya. Oke. Ya, ini nanti bisa dibaca nih. Nah, kemudian kenapa kalau kita ngelarutinnya garam dibandingkan siapa? Gula pasir, meskipun misal kita sama-sama memasukkan 1 sendok garam sama 1 sendok gula pasir ke dalam air gitu ya. Ternyata peningkatan titik didihnya itu beda. Kenapa? Karena mereka dua molekul yang berbeda, dua senyawa apa ya? Jadi gini, yang satu itu ionik, jenis ikatannya tuh beda gitu. Nyawa dengan jenis ikatan yang beda. NaCl itu ionik, jadi dia ada Na plus dan Cl min. Sedangkan gula pasir itu adalah ikatannya kovalen. Jadi contoh gula tuh ini ya, CHO. Nah, misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan senyawa organik banget ya teman-teman, dan dia pasti kovalen ikatannya karena ikatan yang terjadi antara atom-atom non-logam. Nah, kalau kita tinjau, kalau teman-teman belajar tentang kekuatan ikatan antara di dalam satu senyawa ya, ini berarti intramolekul, intramolekul. Kalau hidrogen bonding tadi itu adalah intermolekul. Jadi inter kayak internasional berarti dengan negara yang lain gitu. Carbon atau mungkin London dan lain-lain gitu ya. Van der Waals. Nah, itu inter. Kalau intra, di sini kita punya ion dan kovalen. Nah, ion-ion itu dia lebih kuat dibandingkan kovalen. Jadi, sebenarnya ada banyak referensi ya, biasanya itu ada di sekitar 200. Jadi, kekuatan ini, binding energy.
binding energi ikat ini sekitar 200 kilojoule per mol sampai berapa ya? 300 lah kilojoule per mol gitu. Nah, di sini tuh eh karena beda, yang satu itu bisa apa namanya? Bisa terion, yang satu itu enggak bisa terion, maka mereka akan memberikan faktor yang beda gitu. Karena kalau gula tuh keroyokan nanti kayak ya udah dia nggak mau pisah gitu. Tapi kalau ion-ion jadi Na plus dan Cl min. Nah, faktor Van Hoff si Van Hoff tuh mengkaji hal tersebut sehingga dia menambahkan I di dalamnya. Oke, faktor faktor Van Hoff ya. Jadi nanti ketika kita mau menghitung titik didih itu ada koreksi dari Van Hoff. Di mana untuk gula pasir itu satu, untuk NaCl itu dua. Itu yang dari rumus itu ya, yang ngitung jumlah ion yang terlarut berapa itu. Maka dapat NaCl itu dua karena dia jadi dua ion. Oke. Nah, dari situ berarti kita tahu bahwa penambahannya itu akan lebih besar yang si NaCl gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dikulik kenapa tuh karena perbedaan ikatannya. Jadi di sini efek dari NaCl-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan gula pasir gitu. Karena kalau yang NaCl lebih terdissolve gitulah istilahnya dibandingkan yang gula. Oke, aman ya. Ini nggak ada rumusnya ya. Yang apa namanya? Ini satu. Aku agak lupa ya. Udah berapa tahun yang lalu. Satu plus N-1 alfa. Jadi biasanya alfanya tuh kalau dia garam itu dianggap 100% gitu ya. Jadi alfanya sama dengan satu gitu. Kemudian N-nya itu adalah jumlah ionnya. Jumlah ion. Ini seberapa banyak dia terdisosiasi gitu. Kalau untuk NaCl berarti dia makanya didapat I-nya sama dengan 2. Oke, aman ya. Oke, next. Berapa gram suatu produk antifreeze, jadi anti beku yang harus ditambahkan ke dalam 2 liter air agar dapat agar air dapat membeku pada 23 derajat Fahrenheit. Wait, nanti dong. Oke, berarti kita perlu mencari massa ya, antifreeze, anti beku. Antifreeze itu yang biasa ini teman-teman. Biasanya ditaruh di mobil-mobil kayak ethylene glycol gitu. Karena kalau di yang apa negara-negara 4 musim yang ada saljunya itu butuh banget. Karena kalau suhu eksternalnya udah rendah kayak gitu tuh nanti bisa menyebabkan mesin-mesin atau bahan bakarnya itu beku. Nah, kalau beku itu nggak bisa digunakan, ya nggak bisa jalan gitu lah ya, nggak bisa hidup. Terus biasanya kalau bahan bakar, bahan bakar kendaraan itu juga diuji titik bekunya berapa. Kayak titik bekunya berapa. Kenapa? Kalau misalkan di pesawat nih teman-teman, aftur ya. Aftur kalau digunakan kan di ketinggian yang tinggi banget gitu ya, di atas gunung-gunung. Nah, itu dia harus mempunyai titik beku yang rendah. Biar kalau pesawatnya terbang, afternya tuh nggak beku. Kalau afternya beku nanti pesawatnya tiba-tiba jatuh kayak gitu. Nah, itu kegunaan sifat koligatif salah satunya. Oke, kita back to the topic ya. Jadi kita biasalah ditulis dulu, diketahui ditanya. Kemudian kita karena di sini 23 derajat Fahrenheit,
kita convert dulu ke derajat Celcius ya. Caranya adalah ini suhu di Fahrenheit dikurangi 32, kemudian dikali 5/9. Ini tuh dari perbandingan perbandingan derajat Celcius banding derajat Fahrenheit. Maka ini 5, ini 9 kayak gitu. Tapi di sini kalau ke Fahrenheit tuh ada -32-nya dulu. Nah, ini kita dapat dia adalah -5 derajat. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ini air ya, agar air dapat membeku pada ini. Berarti dia itu adalah titik apa ya? Titik beku setelah ditambah antifreeze gitu lah. Titik beku akhirnya kayak gitu. Berarti kan titik beku air kan 0 derajat ya. Berarti kita tahu delta TF-nya adalah 0 derajat Celcius dikurangi tadi yang -5 derajat Celcius. Berarti dapat 5 derajat Celcius. Dari rumus delta TF sama dengan KF dikali M. Dikali isi sebenarnya, tapi produk antifreeze di sini contohnya adalah etilen glikol. Gitu, etilen glikol tuh kok gak lupa ya, kayaknya kayak gini deh. Kayaknya ya, ininya dia senyawa organik. Aku yakin senyawa organik. Jadi kita bisa bilang bahwa I-nya itu adalah 1 ya, berarti nggak usah kita tulis lah. Berarti yang kita butuhkan itu adalah massa. Berarti kita cari dari molal dulu. Di sini ini molal ya, bukan massa. Nah, berarti kalau kita mau cari molal, itu delta TF-nya dibagi dengan KF. Berarti delta TF-nya 5 derajat Celcius, KF-nya eh, KB. Oh, beku ya, bukan boiling ya. K beku gitu ya. K beku. Oke, oke. 1,86. Seingatku yang kalau boiling tuh yang 5,12 atau berapa gitu. Ya itulah. Ya mungkin beku ya. Per molal. Berarti kita dapat dia adalah 2,69 molal. Molal artinya apa? Kita punya 2,69 mol dalam 1 kilogram. Terus kita masuk ke rumus molaritas. Molaritas, aku ganti warna ya. Molalitas. Molalitas itu adalah mol dari antifreeze-nya dibagi dengan dibagi sama massa air tapi dalam kilogram. Ingat, pokoknya kalau molaritas per liter, kalau molalitas per kilogram. Nah, mol itu apa? Mol itu adalah massa dibagi dengan mr. Itu. Kemudian di sini ada massa airnya enggak? Ke dalam 2 liter air. Nah, ini kan masih liter. Kita konversi ke kilogram atau ke gram. Ya, ke kilogram sih, karena molalitasnya itu kilogram. Gimana caranya? Karena kita punya liter, berarti pakai rho M per V. Berarti masanya adalah rho dikali V. Rho-nya itu biasanya sih 1 ya, 1 gram per mili gitu. Dikali volumenya itu 2000 mili. Berarti kita punya 2000 gram air. 2000 gram air. Nah, atau eh, kita tambah sini ya. Tapi ini masih gram ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti molalnya yang kita konversi ke gram aja. Karena kalau kita mau nyari massa antifreeze-nya, nanti kan dalam bentuk gram ya. Soalnya ini berapa gram. Jadi nggak apa-apa. Ini kita tulis 2000 gram. Nah, ini masih massa, aku singkat AF lah, antifreeze gitu ya. Ini massa air. Nah, M-nya tadi molalnya 2,69 mol per 1 kilogram. Kita konversi dia. Nah, ini caranya
Kita tulis dulu satuan 1 kilogram di atas, biar cancel gitu. Nah, 1 kilogram itu ada 1000 gram. Massa antifreeze-nya itu yang dicari, kemudian MR antifreeze-nya, oh 120 ya. Berarti bukan ini bukan etilen ini. Aku hapus aja deh. Yang intinya dia organik gitu lah teman-teman. Oke, massa antifreeze per MR-nya berapa tadi? 120 ya? 120 gram per mol. Massa airnya tadi 2000, 2000, 2000 gram. Nah, ini hitung aja. Dapat dapat 1,61 kali 10 pangkat minus 4 gram. Nanti coba di cross check lagi ya hitungannya ya. Kalau caranya udah oke, cuman hitungannya nanti bisa di cross check lagi. Oke, udah dapat untuk soal ini. Kita next. Ditanya apa maksud dari tadi yang nilai KB itu 1,86. Nah, ini beku ya. Jadi KB atau KF, K beku atau K freeze itu diartikan sebagai konstanta penurunan titik beku molal yang menunjukkan berapa derajat perubahan titik beku pelarut ketika 1 mol zat larut itu dilarutkan. Nah, susah banget ya. Nah, yang ini aja. Nilai KF diberikan untuk pelarut tertentu sehingga arti dari ini itu adalah ketika kita menambahkan, inilah, aku kasih yang lebih enak ya. Ketika kita menambahkan 1 molal, molal, dan 1 molal zat terlarut, maka titik beku akan turun sebesar 1,86 derajat Celcius. Nah, itu artinya itu gitu. Oke, jadi kalau itu tuh jadi nanti kalau pelarutnya beda kan nilai KB atau KF-nya beda juga ya. Itu tergantung nanti dari disesuaikan lagi gitu. Jadi kalau 1,86 ini cuma buat air. Nanti bisa diperhatikan ya di soal misalkan pelarutnya bukan air, nah itu hati-hati KB dan KF-nya itu berbeda, terus titik beku TF gitu nah. TF, T boiling itu nanti beda. Misalkan benzena. Misal pelarutnya itu benzena ya. Nah, ini nanti dicek lagi ketika kita diminta untuk menentukan delta TB atau delta TF-nya. Nah, ini harus gunakan titik beku atau titik didih dari benzena. Jangan pakai 0 derajat sama 100 derajat. Itu udah nggak bisa lagi. Oke, next ya. Hmm, dikit lagi guys. Dikit lagi. Kita sampai 11.40 ya. Oke, kita pelan-pelan aja lah. Masih ada berapa sih? Bentar, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ini ada presensi di akhir, tapi belum boleh. Oke, 5 soal lagi. Oke, kita lanjut ke minuman bersoda. Minuman penambah tenaga umumnya dibuat isotonik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isotonik dan apa keuntungannya. Oke, isoton ya. Itu kalau ada iso-isonya, itu apa ya? Iso tuh artinya sama lah. Iso itu artinya sama. Nah, tinggal apanya nih yang sama kayak gitu. Kayak misalkan isotem kayak gitu ya. Berarti
Masih ada yang sama isobar, isobar. Yang di termodinamika dapat ya isobar. Bar itu tekanan, berarti nanti tekanannya sama gitu. Kemudian ada apa? Isoterm ya, kayaknya thermal kan ya. Berarti temperaturnya sama atau konstan kayak gitu. Nah, di sini adalah isotonik. Berarti yang sama itu adalah dua larutan yang memiliki konsentrasi yang sama. Konsentrasi, kalau konsentrasinya sama, maka tekanan osmotiknya juga akan sama karena T itu adalah M dikali R dikali T. Dalam kondisi temperatur yang sama, kemudian tetapan gas universal juga sama gitu ya, molaritas sama, maka T-nya juga akan sama. Nah, dalam minuman penambah tenaga ini, isotonik yang dimaksud itu adalah keadaan saat konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel itu sama. Jadi, minuman yang bakal kita minum itu akan menyeimbangkan konsentrasi di dalam dan di luar sel, supaya metabolisme itu berjalan dengan baik. Nah, keuntungannya itu adalah misalkan di sini konsentrasi di dalam sel, misalkan sel darah gitu, mudah diserap oleh tubuh untuk menggantikan cairan yang hilang atau keringat karena tekanan osmotik keduanya juga sama gitu. Jadi yang berkaitan dengan metabolisme di dalam tubuh. Kalau dia seimbang, berarti nanti apa ya flow-nya itu juga akan lebih mudah gitu. Kayak aman ya untuk isoton. Ini banyak muncul ya di soal-soal ujian. Nanti bisa ini dicontek aja, tapi tolong banget di parafrase ya teman-teman. Oke, aku nggak ngelarang teman-teman untuk bekerja sama atau bertukar pikiran gitu. Cuman coba untuk memparafrase sesuatu gitu, apapun itu. Gitu. Oke, next ya. Hitung-hitungan. Oke. Nah, ini lanjut. Ini mirip yang tadi ya. Ini tadi kita belajar tekanan osmotik. Di sini kita punya plasma darah dengan tekanan osmosis 5409 mmHg pada suhu tubuh 36 derajat Celcius. Kemudian jika zat terlarut dalam plasma merupakan serum protein, hitunglah berapa konsentrasi serum protein dalam plasma darah tersebut. Jadi plasma darah itu ada serum proteinnya ya. Terus kita diminta untuk menentukan konsentrasi serum protein. Seperti biasa, ditulis dulu, diketahui P-nya 5409, temperaturnya 36 derajat Celcius, diubah menjadi Kelvin. Harus ya. Kenapa harus diubah ke Kelvin? Karena nanti R-nya itu kita pakai pakai yang ada satuan Kelvinnya. Jadi ATM liter per mol Kelvin. Jadi biar cancel, maka temperaturnya juga harus dalam bentuk Kelvin. Nah, kita diminta untuk menentukan konsentrasi berarti M-nya ya yang dicari. Maka kita tuliskan aja di sini. Bentar, ini kurang nambahin M ya di sini. Oh enggak, ini masih P-nya. Oke. P-nya adalah 54. Karena masih mmHg, kita konversi lagi ke ATM karena mengikuti R. Jadi yang perlu dicatat adalah suhu itu harus Kelvin, kemudian tekanannya P-nya itu dalam bentuk ATM. Kalau di titik didih itu derajat Celcius, kalau di osmotik itu dalam Kelvin. Nah, terus kita masukkan aja, P-nya adalah dapat 7,1 ATM ini ya. Untuk konversinya dibagi aja sama 760. Jadi dapat 7,1 ATM. Kemudian
kita masukkan 7,1 atm itu sama dengan M. M-nya karena yang kita cari, kita tulis aja sebagai M. Kemudian R di sini adalah 0,082 atm liter per mol Kelvin. Dan temperaturnya adalah 309 Kelvin. Nah, ini teman-teman hitung dapat 0,28 M. Nah, ini bebas mau langsung kayak ininya diubah dulu juga boleh. Jadi M sama dengan RT per P. Nah, ini juga malah lebih enak ya. Jadi M-nya langsung ada di sini. Bebas teman-teman lebih enak yang mana. Ya bisa lah ya. Ini UTS harus benar nih tekanan osmotik ya. Teliti aja untuk kalkulatornya. Oke, nah ini soal yang paling baru teman-teman. Ada di 2024, jadi di tahun lalu ya. Oke, kita punya suhu tertentu. Tetapan kesetimbangan reaksi CO dengan O2 itu menghasilkan CO2 dengan nilai K-nya adalah ini, 5,0 kali 10 pangkat 3. Hitunglah CO pada kesetimbangan jika masing-masing 1,0 mol CO dan O2 ditempatkan dalam bejana 2,0 liter dan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Nah, ini kita nggak tahu nih, kesetimbangan yang dipakai itu dia mencapai kesetimbangannya pada saat berapa molar atau berapa mol kita nggak tahu. Nah, ini kalau ada soal-soal kayak gini, misalkan ada mol awal, kemudian mencapai kesetimbangan, ini teman-teman bisa pakai yang itu, MRS atau ARS atau AIS, bebas ya. Nah, oke, jadi di sini kita punya molaritas dulu, kita hitung molaritas awalnya. Mula-mula adalah 1 mol per 2 liter. Sama dengan 0,5 M ya di sini. Nah, terus kita tulis aja dulu reaksinya. 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Kemudian MRS. M adalah awal, mula-mula gitu ya. Kita awalnya punya CO 0,5 M, kemudian O2-nya juga 0,5 M, karena kebetulan molnya mereka sama dalam volume yang sama juga. Gitu. Jadi, kenapa ini kan sebenarnya 2 liter bejananya ya teman-teman. Yang 2 liter itu adalah kapasitas bejana sebenarnya. Dia adalah volume bejana, tapi ini kita sebut sebagai volume dari gasnya, karena gas itu sebenarnya dia nggak punya volume kan. Dia menempati suatu ruang. Jadi kalau kita mau kasih dia ruang apa, misal bentuk love, bentuk apa diamond, gitu ya. Nah, gas-gas itu ya udah, dia akan tersebar ke seluruh ruangan. Makanya volumenya itu akan sama dengan tempat dia berada, sama kayak bentuk wadahnya. Makanya volume gas itu adalah volume wadah. Beda dengan larutan. Kalau kita ngisi dia larutan, misal bentuknya apa ya, kayak gini. Kita isi dia dengan air misalkan. Maka belum tentu volumenya itu sama dengan volume wadahnya. Itu beda antara sifat gas dan juga sifat dari cairan, liquid atau larutan ya. Oke, balik lagi ke topik tadi, kita dapat 0,5 M, kita tulis di mula-mula 0,5 M. Nah, kita nggak tahu nih, ketika dia mencapai keseimbangan tuh yang bereaksi seberapa banyak. Kita misalkan aja, misal, eh, apa ya, MO2 yang bereaksi itu adalah X gitu. Maka CO-nya nanti akan menjadi 2X. Jadi CO akan bereaksi sebanyak 2X molar, O2 akan bereaksi sebanyak X molar. Setelah itu kita
akan mendapatkan CO2 sebanyak 2 X molar. Perhatikan koefisien ya teman-teman. Jadi koefisien di sini sebagai pembanding. Kenapa kita bisa memakai molar di sini? Biasanya kan mol ya yang dipakai. Kita bisa memakai molar karena kita asumsikan bahwa tekanan dan juga temperatur itu konstan. Jadi dari PV NRT gitu ya. PV NRT. Maka P P RT-nya aku pindah ke kiri jadi RT gitu. P-nya aku pindah ke kanan jadi N per P. Nah, di sini N per P itu apa? Dia molaritas kan? Ya. Kalau tetapan gas idealnya itu ya itu sama lah untuk semua siapa aja ya. Yang 0,082 atau 8,314 itu. Berarti ya udah dia konstan. Nah, kalau misal tekanannya tuh 1 atm terus selama reaksi berlangsung. Temperaturnya juga dijaga sama. Ini kan suhu tertentu ya. Misalkan reaksinya berlangsung pada 35 derajat Celcius kayak gitu. Nah, kalau dijaga sama, P dan T-nya sama, maka ini akan konstan gitu. Makanya kita bisa pakai molar di dalam MRS. Dengan catatan P dan T itu harus konstan. Oke, next ya. Tadi dari koefisien kita dapat kalau O2-nya X, CO-nya adalah 2X, CO2-nya juga 2X dari perbandingan koefisiennya. Oke, kalau ada yang belum tahu ya caranya gimana. Jadi kalau misalkan kita mau nyari NCO, itu adalah perbandingannya yang mau kita cari dulu. Kita kan mau mencari CO, berarti koefisien CO-nya kita tulis di atas. Terus yang udah diketahui itu adalah O2, berarti koefisiennya 1 kita taruh di bawah, dikali dengan MO2-nya, gitu. Nah, karena MO2 di sini X yang bereaksi, maka dia 2/1 adalah 2, MO2-nya adalah X. Sehingga kita dapat 2X. Nah, mungkin barangkali ada yang masih bingung ya tentang MRS ini. Oke, next. Setelah kita dapatkan yang bereaksi, kita tulis yang dalam keadaan setimbang. Yang setimbang itu adalah M dikurangi dengan Rx di sini. Berarti 0,5 dikurangi 2X, 0,5 dikurangi X, dan di sini 2X. Karena CO2 di awal itu belum ada. Karena ketika kita masukkan CO dan O2, itu belum ada CO2. CO2-nya belum terbentuk. Gitu ya. Oke, dari sini kita bisa hitung nilai KC-nya ya, teman-teman. Nilai KC di sini adalah, ingat KC itu adalah yang fasa apa? Larutan aja ya, larutan sama gas. Larutan dan gas yang boleh kita masukkan ke konstanta keseimbangan. Nah, aku juga udah koreksi beberapa tugas teman-teman di kelas A ini udah banyak yang bener ya bilang kalau misalkan di persamaan keseimbangan itu cuman gas dan larutan aja. Nah, ini udah bener. Tapi ada, nah nanti bisa dicek deh. Di soal yang terakhir, yang nomor 8 apa ya, C kayaknya. Itu kan teman-teman diminta yang menghitung CD itu ya. Nah, ini masih ada yang memasukkan tiba-tiba K-nya itu ada solidnya gitu. Ada alginatnya kalau teman-teman um, masih ingat ya, ada alginatnya. Nah, ini nanti bisa dicek lagi ya teman-teman. Untuk K itu solidnya nggak perlu dimasukkan ke persamaan konstanta keseimbangan. Oke, karena itu tadi ya konsentrasinya konstan. Udah kebanyakan udah bener, udah bagus. Bagus-bagus untuk soal nomor 7. eh banyak yang 10 kok gitu. Jadi tenang aja. Tapi nanti yang nomor 8 coba beberapa nanti aku kasih notes juga bisa dicek. Oke, kita balik lagi ya untuk KC-nya. Berarti tadi yang karena semuanya gas ya ini. Rasanya gas, di sini gas, di sini gas. Berarti kita masukkan semuanya. Cara nginget gampangnya itu kan produk reaktan ya atau kanan per kiri. Ya, suka-suka lah atau produk per reaktan. Ini juga boleh.
Itu berarti yang kanan dulu ada CO2 di sini. CO2 itu dia punya koefisien 2. Nah, ini diperhatikan juga bahwa dia harus dipangkatkan 2. 2 ini adalah dari koefisien. Koefisien. Kemudian dibagi ada CO kuadrat ya karena ada koefisiennya. Kemudian ada O2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai KC di soal diketahui 5,0 kali 10 pangkat 3. Kita masukkan di sini. Dan untuk konsentrasi yang kita masukkan adalah konsentrasi yang setimbang. Kita masukkan ke persamaan di sini. Menjadi 2x kuadrat dibagi 0,5 min 2x dikuadratkan dikali 0,5 min x. Nah, ini bisa diselesaikan aja pakai kalkulator ya. Nanti dapat persamaan kayak gini. Sebenarnya X di sini itu bisa diabaikan ya teman-teman, tapi yang ada aturannya itu yang harus di bawah 5% itu. Adalah ya dikasih ya di kuliah. Jadi kalau misalkan nanti itu di bawah 5% hasil pembuktiannya, maka X-nya bisa kita abaikan. Tapi kalau ternyata lebih dari 5%, maka X-nya harus kita selesaikan sampai dapat persamaan kompleks kayak gini. Gitu. Jadi gini, maksudnya kan kita udah punya ini. Kita udah punya ini ya. Nah, di 2x dan di x ini bisa kita abaikan dulu biar ngitungnya itu enak. Jadi tinggal 2x kuadrat, bentar, penku habis. Aku ganti pen dulu bentar ya. Baik ya. Bisa ya. Kita balik. Jadi tadi udah punya ini ya. Punya ini. Nah, teman-teman bisa hitungnya gini dulu aja. 2x kuadrat per berapa tuh? 0,5 kuadrat dikali 0,5 ya. Sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini boleh diselesaikan kayak gini kan lebih enak ya. Cara dapetin X-nya lebih gampang. Nah, ini boleh kayak di ini dulu aja. Diabaikan dulu. Kayak dianggap bahwa X itu kecil sehingga ketika 0,5 dikurangi sebanyak 2X, misalkan lah X-nya itu 10 pangkat minus 9. Sama kayak kalau kita punya uang 1 miliar gitu ya, 1 M. Terus ada teman kita yang minta 100 perak. Itu kan nggak terasa kan, nggak kelihatan kalau berkurang 100 perak. Nah ini sama juga kayak itu, kayak kita punya 0,5, di mana X-nya itu sangat kecil, sehingga ketika 0,5 dikurangi 2X, itu hasilnya masih mendekati 0,5. Makanya di sini bisa kita abaikan. Gitu. Nah, terus nanti bisa dicek nih dari hasilnya, hasil X-nya dibagi dengan konsentrasi awalnya gitu. Kali 100%. Kalau misalkan masih di bawah 5%, maka boleh, boleh kita abaikan. Tapi ternyata kalau ini tuh persen error ya. Error. Nah, kalau hasilnya di atas 5% itu nggak boleh kita abaikan. Jadi harus kita selesaikan dengan persamaan ini. Gitu. Nah, ini lengkapnya ini cek aja di textbook atau aku ingat kok di kuliah dikasih, jadi pasti teman-teman ada catatannya ya. Oke, kemudian lanjut. Tadi kita bisa selesaikan dengan kayak gini.
didapat persamaan ini, serahkan aja ke kalkulator, teman-teman. Udah masukin input ke kalkulator ya, pakai ada yang namanya fitur solve di kalkulator ya. Kalkulator saintifik ya, jangan yang kalkulator yang buat jualan itu, yang dagang. Tapi yang saintifik itu ada fitur solve. Nah, itu kalau pakai fitur solve ini, teman-teman bisa langsung dapat X-nya berapa, itu udah dihitungin. Jadi tinggal masukin persamaan ini, terus nanti dapat deh X-nya berapa. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kita dapat X1, X2, X3. X1 itu 0,5. Kenapa nggak mungkin? Ayo, kenapa nggak mungkin 0,5? Coba ya, kita masukin lagi ya. Tadi kan dalam keseimbangan, misalkan si CO itu adalah 0,5 min 2X. Kalau X-nya itu 0,5, berarti 0,5 dikurangi 0,5 dikali 2, dikurangi 1. Hasilnya minus. Berarti nggak mungkin, gitu. Kita coba X yang kedua. Nah, ini juga kalau kita kali 2 masih di atas 0,5 ya. Berarti ini juga nggak mungkin. Nah, berarti yang mungkin adalah 0,243. Nah, maka kita kan diminta nyari CO dalam setimbang. Berarti kita pakai X yang ini. Ini nanti yang 0,5, 0,257 tetap ditulis aja. Kemudian dikasih kata tidak memungkinkan dan alasannya. Alasannya itu karena kalau X-nya segitu nanti konsentrasinya minus gitu. Jadi nggak mungkin. Maka kita pakai yang X ketiga. Sudah kita hitung konsentrasi CO pada keseimbangan, yaitu 0,5, ini konsentrasi awalnya dikurangi dengan 2X. Dengan X-nya adalah 0,243. Maka kita dapatkan 0,014 molar. Sudah selesai. 20 poin. Jadi harus bisa ya. Banyak nih poinnya. Harus bisa. 20 poin. Diingat-ingat aja step-stepnya. Yang pertama, bikin MRS dulu. Yang kedua, bikin persamaan keseimbangan. Aku tulis deh. Tipsku itu sih, kalau misalkan ada yang caranya panjang, bikin outline aja gitu. Aku tambahin di... Nggak mau yang ini. Yang ini. Oke, jadi stepnya ya, aku bantu tulis di sini. Yang pertama, harus bikin MRS. Kayak yang alginat, soalku alginat kemarin yang nomor 8C itu sebenarnya aku berharap teman-teman pakai MRS ini. Yang kedua itu bikin persamaan keseimbangan. Persamaan K gitu ya. Ingat yang dimasukin cuman gas dan aqueous aja. Yang solid kalau udah tahu jangan dimasukin, tolong jangan dimasukin ya. Oke, next. Setelah itu selesaikan hitung X-nya. Oke, ini kasus kalau misal disuruh mencari konsentrasi dalam keseimbangan. Dalam keseimbangan. Setelah dapat hitung X, maka baru dihitung konsentrasi Z-nya. Oke, udah aman ya. Nah, untuk hitung nilai X nanti catatannya mungkin ini. eh, Cek apakah X itu logik gitu ya. Jadi kalau dikurangi itu minus atau enggak gitu. Kalau minus kan nggak mungkin ya. Kalau konsentrasi dalam timbangan minus itu nggak mungkin. Maka nanti dicek. Dan dikasih catatan, oh dia nggak mungkin nih X-nya segini. Alasannya apa? Kayak gitu. Oke, kita ke soal terakhir sih harusnya. Terakhir guys.
Jangan ini dulu ya. Jangan menyerah dulu. Soal terakhir. Bentar, coba baca dulu. Aku minum bentar. Ada yang tanya nggak ini? Aku nggak buka kolom chat. Aman ya, so far ya. Jangan malu-malu ya kalau ada yang mau ditanyain. Tapi aku percaya kalian semua udah bisa ngerjain ini. Oke, lanjut ya. Terakhir. Nanti kalau kita selesai sebelum 11.40, nggak apa-apa ya. Sisanya untuk inilah, ngerjain kuis. Kuis, oh ya, kuisnya rilis jam 11.40, udah aku schedule. Deadline-nya hari ini seperti biasa. Oke, lanjut. Soal ini dalam satu tabung dengan volume 1 liter. Nah, ini jadi volumenya tuh volume sih tabungnya ya, karena dia gas. Terisi 28 gram gas N2, 32 gram O2, dan 30 gram NO. Kemudian dibiarkan saling bereaksi hingga mencapai keseimbangan. Nah, ini ada persamaan reaksinya. Jika pada suhu 400 diketahui Kc-nya itu 9, maka hitung konsentrasi masing-masing gas pada keadaan keseimbangan sesuai persamaan reaksi ini. Jadi ininya adalah mencari konsentrasi. Berarti sama kayak tadi ya, mencari konsentrasi pada saat setimbang. Berarti pakai step yang ini tadi, 1, 2, 3, 4. Setelah itu, hitung juga nilai Kp-nya. Nah, ini kan punya Kc, berarti kita punya Kp. Kita punya temperatur juga, jadi aman ya. Oke, next. Seperti biasa, ditulis, diketahui, dan ditanyanya dulu. Ini kita punya reaksinya, ditulis volume, massa N2, massa O2, massa NO, temperatur, dan juga Kc. Kemudian kita punya MR juga di sini. Nah, next. Setelah itu kita tentukan nih, reaksi itu udah balance atau belum. Jadi jangan langsung dikerjain, tapi dicek dulu reaksinya itu udah setara atau belum. Yang tadi udah setara belum ya? Semoga udah ya. Kalau belum nanti setarain dulu lah ya. PR kalian. Tapi harusnya udah. Udah harusnya. 2CO, karbonnya 2, oksigennya 4. Udah aman itu. Nah, yang nggak aman yang ini. Ini nitrogennya 2, di sini 1. Maka kita seimbangkan. Kita setarakan maksudnya. Kita tambah koefisien 2 di sini supaya setara. Setelah itu baru kita hitung mol-mol mereka nih. Tadi eh, mol N2 berarti masanya dibagi dengan MR. Nah, misalkan di sini, ini dapat 1 mol semua. Jadi kan tadi kebetulan kayaknya disamain sini. Masanya 28, 32, 30 ya. 28, 32, 30. Nah, massa sama MR-nya tuh sama. Makanya mereka 1 mol semua. Sehingga volume tabungnya tadi 1 liter kan. Sehingga konsentrasi awal masing-masing spesies itu adalah 1 mol dibagi 1 liter, berarti 1 M. Nanti kita punya 1 molar N2, 1 molar O2, dan 1 molar NO. Nah, di sini bedanya dari yang tadi, kalau tadi itu produknya belum ada, kalau di sini kita produknya udah ada. Seperti itu. Nah, terus kita cek Q-nya. Question ya. Apa sih? Aku lupa namanya. Ini, kalau aku sih nyebutnya yang mass action expression. Itu, sama aja lah. Kemudian kita bikin persamaannya sama kayak keseimbangan ya. Caranya kanan dibagi kiri berarti NO jangan lupa dipangkatin dibagi dengan N2 sama O2.
Nah, ini karena 1 molar semua, maka Q-nya adalah 1. Q kurang dari KC, sehingga dia akan bergeser ke produk. Ya, oke. Kita bikin dulu. Tadi step yang pertama adalah membuat ARS. Eh, MRS tuh biar aku sama ini. MRS. Tadi ada siapa? N2 ditambah O2 ya. Boleh sih teman-teman dilengkapi ya. Rasanya selalu ditulis. Itu sangat bagus. Supaya nanti kita tetap ingat gitu dia itu siapa tahu dia solid gitu kan. Jadi nggak perlu kita masukin. Oke, jadi tadi di awal-awal, di mula-mula itu kita punya 1 molar semua ya. Di sini udah dihitung gitu. Berarti di M-nya kita tulis dia 1, 1, dan 1. Kemudian karena kita nggak tahu seberapa banyak mereka bereaksi, maka kita misalkan aja, misal N2 yang bereaksi adalah X gitu. Maka ini min X ini kali 2 berarti 2X. Kemudian sisanya ya udah 1 min X, 1 min X. Jangan lupa ini positif ya karena di produk. Jadi ini 1 plus 2X. Nah, setelah itu kita punya KC. KC-nya tadi adalah 9. 9 sama dengan NO-nya berarti 1 plus 2X dikuadratkan dibagi dengan N2-nya adalah 1 min X, O2-nya juga 1 min X. Jadi aku singkat aja jadi 1 min X dikuadratkan. Nah, karena ini kan bilangan kuadrat ya, ini aku tulis aja dia sebagai 3 kuadrat. Sama aja ya, dia 9. Ini kita bisa coret nih semuanya. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Sisa 3 sama dengan ya kayak gitu. Terus ini kita kalikan ke sana menjadi 3 min 3X sama dengan 1 plus 2X. Berarti kalau ini aku pindah ke sini 2, ini ke sana, 3X-nya ke kanan berarti 5X. Sehingga X-nya adalah 0,4 atau 2 per 5 ya, 0,4. Udah kita dapat X-nya, berarti kita bisa dapat konsentrasi saat setimbang. Dari N2 dulu, N2 kan 1 min X ya, berarti 1 min 0,4 atau 0,6 M. Yang O2 juga sama, 0,6 M ya. 1 dikurangi 0,4, kemudian yang NO adalah 1 plus 2X. Berarti 1 ditambah 2 kali 0,4 adalah 0,8. 1,8 M. Udah dapat konsentrasi masing-masing spesies saat terjadi kesetimbangan. Setelah itu kita tentukan Kp-nya berapa. Pakai rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Cari dulu nih delta N-nya ya, kita belum dapat. Delta N itu koefisiennya. Jadi delta N itu koefisien yang kanan dikurangi yang kiri dalam fasa gasnya. Berarti NO itu 2 dikurangi nitrogennya 1 ditambah oksigennya 1. Jadinya delta N-nya adalah 0. Nah, ini enak nih. Berarti Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga Kp sama dengan Kc sama dengan 9. Udah selesai. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir, pembahasan soal yang terakhir. Mungkin aku open discussion dulu, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Aku tunggu berapa ya? 5 menit ya.
Aku tunggu 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh on mic atau chat dulu juga boleh. Sambil teman-teman mengisi presensi hari ini. Silahkan presensi dulu. Boleh langsung absen aja ya, jangan ditunda-tunda nanti-nanti. Soalnya mau diserahin juga ke fakultas, jadi bisa presensi dulu.
Oke, teman-teman, belum ada yang ditanyain ya. Misal nanti ada yang belum sempat absen, nanti bisa private chat aja ke aku. Atau misal ada yang mau ditanyain lagi nih, tiba-tiba punya pertanyaan, boleh banget nanti private chat ke aku, boleh. Tanya di grup juga boleh. Mungkin aku cukupkan dulu sampai di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang melaksanakan dan semangat belajarnya. Semoga nanti ujiannya bisa dilancarkan, bisa dicicil dulu dari sekarang mumpung masih punya banyak waktu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin aku cukupkan. Sampai jumpa di tutorial yang kedua. Terima kasih semuanya.